Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester Agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Ngurah Agung Santana Widyadana dengan NIM 251051199 dari S1 Akuntansi kelas F. Baik, yang pertama yaitu meningkatnya dari Trihita Karana pada objek wisata Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan memang memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Namun apabila wisatawan tidak pernah menjaga kebersihan, membuat kebisingan dan tidak menghormati kesucian pura, maka kondisi tersebut menunjukkan belum diterapkannya nilai Trihita Karana secara utuh. Jadi pada aspek parayangan, wisatawan harus menghormati tempat suci dengan menjaga sikap, berpakaian sopan, serta mematuhi aturan adat. Yang kedua itu pada aspek pawongan, masyarakat, pengelola, dan wisatawan perlu mengingatkan dengan sopan agar tercipta hubungan yang harmonis. Pada aspek pelemahan, seluruh pihak wajib menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah, melakukan kegiatan kebersihan rutin, dan mengurangi kebisingan di sekitar pura. Di sini pemerintah berperan membuat regulasi dan pengawasan pengelola penyediaan fasilitas, sedangkan masyarakat menjaga kesucian pura sehingga keharmonisan tetap terpelihara. Baik, selanjutnya itu makna mantra Pancasembah, yaitu seseorang yang hanya menghafalkan mantra Pancasembah tanpa memahami maknanya belum sepenuhnya mencapai tujuan persembahyangan. Dalam agama Hindu, mantra bukan sekedar rangkaian kata, tetapi juga merupakan doa yang memiliki makna spiritual. Dengan memahami arti setiap mantra, umat yang dapat bersembahyang dengan lebih khusyuk, tulus, dan penuh kesadaran. Pemahaman tersebut juga memperkuat rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, sehingga persembahyangan tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga menjadi sarana diri kepada Tuhan. Baik, selanjutnya itu tentang anak yang bermain gawai saat sembahyang. Perilaku ini menunjukkan yang bermain gawai saat sembahyang menunjukkan kurangnya kesadaran spiritual dan besarnya pengaruh teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Trihita Karana, hubungan manusia dan Tuhan belum terbentuk secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah orang tua memberikan teladan, menjelaskan makna Pancasembah dengan bahasa yang mudah dipahami, membatasi penggunaan gawai saat persembahyangan, serta membiasakan anak mengikuti persembahyangan bersama keluarga agar tumbuh rasa disiplin dan bakti kepada Tuhan. Baik, selanjutnya itu dengan pluralisme dan Vasudhaiva Kutubakam. Pluralisme mengajarkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk menjadi saling menjauh. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep Vasudhaiva Kutubakam yang berarti seluruh umat manusia merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, mahasiswa dari berbagai agama tetap dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Sikap toleransi, sikap saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama akan menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan memperkuat persatuan. Selanjutnya itu Dharma Negara. Seorang aparatur sipil negara wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang. Menolak memberikan pelayanan karena perbedaan agama bertentangan dengan konsep Dharma Negara, yaitu nilai-nilai Pancasila, serta ajaran Hindu yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Seorang ASN harus bekerja secara profesional, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Etika bermedia sosial. Jadi, dalam bermedia sosial ada namanya etika. Dalam menghadapi unggahan yang tidak menghina simbol agama, umat Hindu tidak dianjurkan membalas dengan kebencian ataupun provokasi. Sikap yang tepat adalah menjaga etika bermedia sosial, menghormati keberagaman, melaporkan konten yang melanggar aturan, serta mengutamakan dialog yang damai. Dengan demikian, konflik dapat dijaga dan kerukunan masyarakat tetap terpelihara. Trikaya Parisuddha. Pada panti asuhan, yaitu pada aspek manasika, di sini pengurus panti asuhan memiliki pikiran yang tidak baik karena lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan anak-anak panti. Seharusnya pengurus memiliki niat yang tulus untuk melayani, mengutamakan kepentingan anak asuh. Pada aspek wacika, pengurus harusnya bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana kepada para donatur. Kejujuran akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap panti asuhan. Pada aspek kaika, di sini tindakan menggunakan bantuan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu dan etika pelayanan.
Bantuan seharusnya digunakan sepenuhnya untuk menghormati kebutuhan anak-anak panti seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya itu Karma Marga. Di sini mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian pada anak-anak. Jadi di sini mahasiswa yang melakukan pengabdian hanya demi memperoleh nilai, belum menerapkan nilai karma marga secara benar. Dalam ajaran Hindu, pelayanan kepada sesama harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengubah pola pikir bahwa pengabdian merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus pembentukan karakter yang peduli dan tanggung jawab. Baik, yang sembilan itu ke dana punya dan gotong royong. Sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak asuh. Keterbatasan dana panti asuhan dapat diatasi melalui semangat dana punya, yaitu memberi secara sukarela sesuai kemampuan. Selain itu, masyarakat dapat mengadakan kegiatan gotong royong, penganggalan dana, bekerja sama dengan dunia usaha, dan menjadi relawan. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan pendidikan anak panti asuhan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selanjutnya itu etika dan korupsi. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Jadi, korupsi dana bantuan sosial melanggar ajaran karma pala, yaitu Trikaya Parisuda dan Asteya. Perilaku yang menerima akibat berupa sanksi hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan konsekuensi moral sesuai hukum karma. Oleh karena itu, pejabat harus bekerja secara jujur, pemerintah memperkuat sistem pengawasan, dan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran agar praktik korupsi dapat dicegah. Selanjutnya itu gratifikasi. Seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Memenangkan hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender tidak dapat dibenarkan secara etika. Hadiah tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepentingan dan bisa mengurangi objektivitas dalam bekerja. Berdasarkan ajaran Hindu, kejujuran dan dharma harus dijunjung tinggi sehingga setiap bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan harusnya ditolak demi menjaga integritas. Selanjutnya itu budaya anti korupsi. Di sebuah instansi, praktik gratifikasi dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Jadi, budaya gratifikasi dapat dihilangkan melalui penerapan nilai Trikaya Parisuda, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain pendidikan anti korupsi, diperlukan keteladanan para pemimpin pengawasan yang konsisten dan penegakan aturan secara tegas. Dengan demikian, akan terbentuk budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas. Lalu di sini selanjutnya itu sebuah yoga center lebih menonjolkan sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Jadi di sini tujuan yoga itu tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga mengembangkan aspek spiritual. Yoga seharusnya dipadukan dengan meditasi, pengendalian diri, dan pembelajaran filosofi Hindu sehingga peserta memperoleh keseimbangan antara kesehatan tubuh, ketenangan pikiran, serta kedekatan pada ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya itu Raja Marga. Seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, dia menjadi lebih tenang dan sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Perubahan mahasiswa tersebut menjadi lebih tenang dan sabar dan mampu mengendalikan emosi menunjukkan keberhasilan penerapan Raja Marga. Latihan yoga membantu mengendalikan pikiran, meningkatkan konsentrasi, membangun disiplin, serta membentuk karakter yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, yoga perlu dilakukan secara rutin agar manfaat fisik dan spiritual dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu, pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Yoga center sebaiknya tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tapi juga menjadi tempat pusat pendidikan karakter dan pelestarian budaya Hindu. Program yang dapat diterapkan meliputi kelas yoga dan meditasi, pembelajaran filosofi yoga, pendidikan karakter berbasis Trihita Karana, pelestarian budaya melalui tari, gamelan, dan pembuatan canang, serta kegiatan bakti sosial dan pelestarian lingkungan. Serta program tersebut harus bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sehat secara fisik, matang secara spiritual.
spiritual dan memiliki karakter yang baik serta peduli terhadap budaya dan lingkungan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu seluruh studi kasus menunjukkan bahwa ajaran agama itu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan spiritual, tapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, bernegara, bekerja, serta menjaga lingkungan. Nilai-nilai seperti Trihita Karana, Trikaya Parisuda, Dharma Marga, Dharma, Karma Marga, Karma Pala, Asteya Raja Marga, dan Yoga mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan pengendalian diri, serta keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dapat menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya hari ini. Om Santi Santi Santi.